Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sunyi kan abis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo gitu friends, apa kabar semuanya? Nih kita lagi ada di KCIC nih ya. Ngapain nih kita di KCIC nih? Kita Di mau stasiun. ngaji nih. Iya. Cuman di outdoor nih kacau sih tempatnya. Belum ada loh ngaji di stasiun, belum ada kan ya Tat ya? Belum ada orang ngaji stasiun. Nah harusnya kita bikin sih, ntar ada jamaah datang ke sini nih. Iya. Tapi Cuman kan- yang berkualitas dong tempatnya dong. Ustadz nih mau ngaji di auditorium loh, UI loh Ustadz. Kalau auditorium udah biasa ya Tat ya. Kan Bener. kalau di sini nggak biasa kan. Bener, kalau di stasiun kayaknya terobosan baru aja. Iya betul. Asal jangan di tengah rel aja. Kayak ini Israel istana nabrak rel. Iya benar. Oke, ini kita lagi ada di KCIC, Kereta Cepat Indonesia. Dan sejujurnya gue belum pernah naik KCIC juga sih. Lu pernah gak sih naik KCIC? Belum sih. Baru Ustadz ngeliat pernah, doang. Tat? Udah pernah. Oh udah pernah. Udah berapa kali lah. Sebenarnya kalau kita orang Jakarta gitu, misalnya ada kerjaan di Bandung Aha. atau apa, itu paling worth it udah naik udah, naik kereta cepat udah. Oh gitu. Ngebantu banget ya. Tat? Ngebantu banget, Hmm. ngebantu banget, kecuali kalau kita ada kayak terakhir nih, gue ada undangan di salah satu kampus di Bandung karena niatnya pengen jalan-jalan baru naik mobil. Tapi kalau niatnya dari awal udah cuma pengen kerja tektokan, itu ngebantu banget. Lu cuma 25 menit sampai 30 menit gitu. Sampai Bandung. Iya, duduk manis, secepat-cepatnya orang naik mobil kayaknya 2 jam dah. Iya. Paling cepet-cepetnya normalnya tuh 3 jam, 2,5 jam, 3 jam tuh normalnya orang dari Bandung ke Jakarta. Ini lu hanya 25 menit sampai setengah jam duduk udah nyampe sini. Udah gitu kan Halim tuh kan kalau mau kemana-mana sebenarnya termasuk enak juga, bisa langsung Dekat ya? masuk tol, mau kemana-mana jadi enak pasti. Iya, Oh. soalnya ini ngebantu terintegrasi banget. juga sama LRT nih Tat. Betul. Oke, nih thank you banget nih buat KCIC yang ngasih tempat. Jadi KCIC tuh lumayan sepi ya kalau dilihat. Cuma tolonglah AC-nya ini panas banget. Iya nih panas, udah keringetan. Tapi yang ini bapak-bapak. bukan KCIC-nya deh kalau nggak Ini salah LRT. deh. Iya, ini LRT-nya Iya, kan. Kalau betul. LRT-nya mungkin emang agak sepi, tapi kalau yang rame terus yang itu Di sebelah kereta sana. cepat Ini ya itu. kritik Iya. ya, tambahannya saran nih buat KCIC atau LRT, AC-nya lah tolong. Kalau mau rame. Ya Tat ya, AC-nya benar. Iya. AC-nya. Nah, Sini makanya panas banget sih, kacau. Makanya kita juga di sini tuh diminta untuk bikin apa kayak aktivitas apa gitu biar Iya. ada kegiatan. Jadi orang kalau orang lihat iya ada podcast nih gitu Iya. atau ada pengajian nih. Jadi kan Mm-mm. orang bisa datang ke sini gitu kan Iya. kerumunan. Iya, ntar gitu. lama-lama komunitas sepatu roda di sini ada kan. Iya, skateboard Lama-lama iya orang main yoyo semuanya ada di sini ntar. Bagus juga terobosannya tuh. Ada Ustadz Jojo nih, belum kenal ada Ustadz Jojo nih, Ali Yusuf. Mantap nih Ustadz yang lagi viral dan Ustadz skena katanya nih. Masya ya. Allah. Di beranda YouTube isinya Ustadz Jojo semua beranda Oh, YouTube. iya. Kacau. Iya. Nah, sama Karniles menangan mana tuh? Sekarang menangan Ustadz nih. Iya, sekarang lagi menang Ustadz nih. Masya Allah. Berarti nih. di YouTube lo nonton kajian-kajian terus ya? Masya nonton, Allah. nonton. Insya Allah lagi memperdalam juga, makanya ini mau. Tapi saya di ngambil YouTube live. kan isinya kajian, bercanda semua kan. Ya kalau yang Bercandaan nanya semua. bercanda. Tapi ada tuh Tat yang menarik Tat waktu pas Ustadz ngebahas tentang orang ateis. Heeh. Wah, itu ngaji tuh isinya tuh Tat. Iya. Ngaji tuh bener tuh. Tapi tetap aja penonton saya pengen saya bercanda gitu. Tapi sekarang kita ajak ngaji aja Tat Iya, ya. bener. Emang nanti ini juga stand up comedian Tat? Enggak, emang karena ngalir aja, emang orangnya demen bercanda gitu. Karena tuh bercanda adalah salah satu seni dalam menghadapi ujian kehidupan dunia ini. Mantap. Masya Allah. Salah satu ujian untuk bisa meringankan ujian kehidupan dunia ini, kan setiap kita semua pasti punya ujian nih masing-masing ya kan. Kalau kita bilang setiap manusia punya ujian, bahkan cipung juga ada juga Iya, ujiannya. benar. Jangan Cipung nggak dipikir soalnya. tentang cipung punya Iya, benar. lahir dari kata udah paling enak hidupnya ya cipung deh, lahir dari rahim Nagita Slavina gitu Iya. kan. Kata siapa ntar juga ada juga ujian Iya. hidupnya kan. Ujiannya Kita nggak Cipung tahu. itu dia nggak nyampe mencet lift di rumahnya Ti. Itu ujian paling beratnya dia. Dan dia pernah ngerasain ini nggak sariawan di bibir tuh ya, pinggir bibir ya. Sariawan pinggir bibir tuh. Nggak pernah ada yang ngerasain ini kan beli bakso emaknya pakai kuah doang, nasi, nggak sama nasi, nggak pernah, jangan. Iya benar. Dia nggak pernah kali beli bakso, mie-nya langsung dicelupin sama bungkus-bungkusnya tuh ya. Direbus langsung ya. Belum pernah Ya, tuh. pasti kayak ada gitu. orang, makanya dengan kita bercanda gitu kan, selama tidak melanggar syariat, ya udah itu jadi hal, jadi buat kehidupan ini jadi lebih
fun aja. Benar, Gitu. Masya Ujian Allah. dibercandain aja, jangan dibawa Heeh. stres ya. Kalau Nah. kata teman gua ada dulu katanya, pokoknya kalau yang nggak menyenangkan tinggalin aja kata Aja. bahasanya tuh hedon banget temen gua tuh. Sesuatu kalau nggak menyenangkan tinggalin aja Pak Iya. Bos katanya gitu. Tat, ngomong-ngomong soal ujian nih, ini kita masuk ke materi langsung nih. Ngomong-ngomong soal ujian, ujian yang menurut Ustadz turning poinnya Ustadz, Ya. akhirnya pengen kayaknya nih ujian berat dan harus kita lewatin. Ya pokoknya di masa paling sulitnya itu waktu kapan tuh Tat? Ujian paling berat sih sebenarnya ya kalau dilihat dari kadar ujian yang paling berat tuh sebenarnya ya dalam posisi sekarang. Kalau orang tahu banyak kita, terus dikasih kecukupan hidup, itu ujian yang paling berat. Karena rata-rata manusia kalau dikasih ujian kesusahan rata-rata bisa ngelewatin. Benar. Dan semua sahabat Nabi itu kan bisa ngelewatin hal itu. Ada yang sampai mati ditindas pakai batu. Ini panas ya. Ya kan seperti sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia tahan aja hampir mau mati padahal tuh. Dia tahan segala macam bisa, tapi ketika banyak sahabat atau orang-orang Islam waktu itu yang baru masuk Islam dikasih harta lebih, wah itu ujiannya Itu berat. ujian juga ya. Ujian juga karena orang kalau tahu jadi terkenal hebat loh. Hebat dari mana? Jadi presiden, diangkat jadi presiden, jadi gubernur hebat, selamat sukses. Kok selamat sukses dari mana? Justru itulah awal daripada ujian beratnya. Begitu berat. Ada satu orang hak orang lain nggak kita kasih, jadi gubernur kita jadi wali kota. Udah nunggu nanti tuh antrian sidang di hari kiamat. Apa enak begitu. Nah justru ujian kenikmatan itu yang berat banget ya Tat? Nah makanya tuh kayak yang lagi viral beberapa belakangan ini kan kayak gubernur Aceh sedang ditimpa musibah, dia nangis sampai kayak begitu, kayak sedih. Kenapa dia merasa kayak gitu? Karena dia takut nanti ditanya mungkin di hari kiamat. Dia takut nih gimana dengan keadaan ini, kok apa kamu nggak mau memperhatikan gitu. Hampir ada tuh kisah terkenalnya itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kan, beliau kan demen banget tuh suka keliling-keliling untuk malam-malam ronda gitu. Padahal beliau hitungannya kan presiden umat Islam waktu itu. Benar. Di puncak pemimpinan beliau tuh 2/3 dunia tuh di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi 2/3 dunia. Setelah Persia dan Rum takluk di zaman Sayyidina Umar, 2/3 dunia tuh dalam kekuasaan orang Islam. Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar suka ronda aja begitu, suka ronda keliling-keliling gitu untuk tahu keadaan rakyatnya. Tiba-tiba pada di satu sisi ketika nyampe di satu tempat ada seorang ibu-ibu di tengah perbatasan itu ndiriin satu kemah lagi ngaduk-ngaduk di kuali makan gitu, kok kayak ngaduk-ngaduk batu. Terus kata Sayyidina Umar, boleh saya mendekat? Boleh kalau engkau membawa banyak kebaikan, kata ibu-ibu itu. Terus Sayyidina Umar, apa yang sedang kau masak? Saya sedang masak batu, katanya. Dia di kuali pakai air dikasih batu gitu. Kenapa kau masak batu? Saya nggak punya makanan. Saya masak ini supaya anak saya tenang karena mereka kelaparan, katanya. Terus kenapa bisa jadi kayak begitu? Iya, karena pemimpin kita Umar bin Khattab nggak memperhatikan, padahal dia lagi ngomong sama Umar bin Khattab, dia nggak tahu bahwa bahwa itu Umar bin Khattab, karena pemimpin kami Umar bin Khattab nggak memperhatikan kita. Gimana caranya Umar bin Khattab bisa memperhatikan kamu sedang kamu ada di mana? Dia kan pemimpin, harusnya dia tahu setiap keadaan rakyatnya dong. Bilang begitu. Akhirnya Sayyidina Umar, tunggu, saya akan bawa sesuatu buat kamu. Dari tengah perbatasan kota Madinah dia balik ke Madinah. Di dekat Masjid Nabawi tempat penyimpanan ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal tuh kayak semacam Basnas sekarang, kayak lembaga-lembaga penyimpanan zakat orang gandum gitu. Akhirnya dia bawa gandum. Itu gandumnya, itu karung gandum dia bawa sendiri begini. Kata apa namanya? Kata pengawalnya, dia bilang, Amirul Mukminin, engkau kan istilahnya raja nih, presiden. Masa presiden bawa karung begitu kan? Enggak usah, biar saya aja yang bawa, kata. Enggak usah, biar aku aja yang pikul nih. Emang kamu mau pikul? Tanggung jawab saya nanti di hari kiamat, katanya. Dia bawa, datang ke ibu-ibu itu, dia masak gandumnya. Akhirnya sampai jadi makanan, sampai apa namanya, mukanya tuh kena hitam, cemong-cemong api gitu, kayak pakai kayu bakar kan. Waktu itu akhirnya dikasih makan, kata ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu, merahmatimu, sungguh engkau lebih cocok jadi pemimpin daripada Umar bin Khattab, katanya. Padahal dia lagi ngomong Umar bin Khattab. Dia bilang sama Sayyidina Umar, diliatin aja itu anak-anak itu, seneng akhirnya dia bisa makan kayak begitu. Jadi saking takutnya Sayyidina Umar kayak begitu, dia sampai satu orang ada nggak makan aja di kota Madinah itu.
itu dia kayak merasa gue bakal amsyong nih, bakal habis gue dari kiamat nih, begitu. Dan itu nggak gampang. Dan sekarang orang makanya kadang-kadang heran gitu, ketika orang diangkat jadi pejabat kok dia senyum, dia seneng, aneh menurut gue tuh hal yang aneh gitu. Padahal dia akan mempertanggungjawabkan. Iya, itu kayak semacam dikasih apaan ya? Kayak dikasih sedang berdiri di atas ini, kayak sedang berdiri di atas paku-paku yang sedang siap menunggu dia buat mencelakakan dia gitu sebenarnya. Itu makanya dulu sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang mau jadi pemimpin, takut, mending kabur, mending ngumpet kayak begitu, karena mereka takut. Iya, makanya kan nggak mudah sebetulnya jadi pemimpin. Bahkan pemimpin ideal ya contohnya Umar tadi ya, Iya. bahkan dia sampai binatang aja kalau ada yang jatuh gitu karena kelalaian dia, entah jalan yang belum dia beresin, itu dia kepikiran gitu. Satu ekor keledai di negara jauh sana dalam kekuasaan Umar, dia jatuh ke dalam lubang atau meninggal, maka engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, wahai Umar, kata dia gitu. Jadi saking takutnya dia itu. Benar. Jangan nyawa manusia ya, nyawa binatang aja takut, lo bayangin gitu. Masya kayak Allah. begitu. Itu pemimpin ideal tuh Tat, kayak gitu. Iya emang begitu pemimpinnya, karena sejak awal kan waktu pemilihan waktu itu kan ceritanya Nabi Muhammad SAW meninggal kan, diganti sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abis itu pas beliau di akhir hayat sakit udah nggak bisa memimpin, beliau merasa dipanggil dia tuh sahabat-sahabat yang tersohor yang ahli musyawarah seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dipanggil tuh. Udah musyawarahin siapa pemimpin pengganti saya gitu. Terus ditanya nih tinggal Umar nggak ada nih, mana nih mau dipilih nih seorang pemimpin. Pas ditanya disuruh satu orang panggil Umar, kamu dipanggil pemilihan pemimpin, katanya udah pilih siapa aja, pokoknya saya ikut katanya. Siapa aja pemimpinnya saya ikut, saya akan taat sama pemimpin saya. Nggak mau dia, saya nggak mau. Dia bilang udah yang lain aja, saya nggak mau jadi ikut dalam pemilihan itu. Saya pokoknya taat sama siapa aja yang dipilih di situ. Tapi memang justru aneh ketika dia nggak mau kepemimpinan, malah takdir yang mengatakan bahwa dia yang jadi pemimpin. Malah dikasih ya Tat. Begitu. Ustadz pernah ini gak ceramah di DPR MPR atau di istana Ustadz? Soal kayak gini. Terus ngomongnya kayak gini. Belum masih, tapi sih berani, pengen banget ngomong untuk kasih tahu mereka, ini kan ilmu sebenarnya. Supaya mereka tahu lah. Paling yang kemarin tuh yang lagi rame viral tuh yang masalah pom bensin Pertamax. Itu kan banyak klip tuh yang gue cerita tentang yang cerita tentang bahwa orang yang berbuat zolim di hidup di dunia itu nanti kebaikan dia, pahala dia selama hidup di dunia akan diberikan kepada orang yang dizolimin. Kalau pahala kebaikannya udah habis, akhirnya dosa-dosa orang yang dizolimin akan ditumplek ke dia. Itu lagi ngomongin bab Pertamax. Mantap si Wanco langsung nyeletuk kan. Kalau gitu gue beli Pertamax aja supaya dosa gue ini ya emang bener, emang logikanya begitu memang. Menurut narasi hadisnya emang begitu. Kasihan dong tuh ya direkturnya tuh ya. Iya, tapi jujur tahu-tahu nongol muka Pak B. Pak B ada muka wajahnya naga langsung. Hitam, bener. Langsung tuh pom bensin. Pada bikin clipper tuh kayak yang merasa bilang, oh ini alasan gue beli Pertamax, ini alasan itu. Langsung dipotong klip kita. Ini saat Popo Dragon Ball. Iya. Popo Dragon Ball langsung muncul. Tuh kayak begitu. Nah itu kayak begitu intinya. Itu kan berapa banyak misalnya orang beli Pertamax, selama dioplos itu misalkan katakan ada 150 juta orang gitu yang terkena pengoplosan Pertamax itu penipuan. Bayangin tuh semua kebaikan kita diambil sama 150 juta orang. Dan kalau kebaikan kita udah nggak ada, dosanya mereka semua tuh disirap sama kita. Waduh, makanya berat banget jadi pemimpin. Iya berat, dipikir enak, makanya apalagi kalau diangkat jadi pemimpin yang bukan keahliannya, jangan sekali-sekali. Nah, misalkan kita ahli teknologi apa segala macam, disuruh jadi menteri kehutanan, nggak nyambung. Misalkan kayak kita itu orang ahli dalam desainer gitu, dalam menjahit segala macam, tiba-tiba iya, jangan, nggak nyambung. Jangan karena mentang-mentang terkenal gitu diangkat, jangan. Yang diangkat juga kalau dipilih juga ditunjuk harus tahu diri juga, bilang ini bukan keahlian saya. Misalnya jadi ini jadi ahli adonan martabak, jadi wapres gitu. Sulit juga tuh ya Teteh. Jangan, harusnya jangan. Bukan, pokoknya intinya kata Nabi Muhammad SAW, ketika segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, rusak pasti kehidupan. Iya benar. Rusak pasti kehidupan. Pasti nggak akan bisa lah. Coba ente punya mobil BMW, mobil Eropa tuh kan, ente bawa tuh ke bengkel Miomatic.
Udah sama-sama besi dalamannya. Apa bisa? Nggak bisa. BMW itu harus mekanik asli dari Jerman. Dia harus orang-orang yang di sini mekaniknya aja harus kuliahin ke Jerman. Ini Begitu kan BMW kan mekanik mekaniknya. 58-an ya tadi. Iya, Dikorek. jangan berani-berani diganti knalpot ARS, jangan. Jangan bahaya itu. Jangan bahaya. Bukan bahaya. bidangnya, Bukan betul. bidangnya, jangan coba-coba. Kalau kita aja nih, kalau misalkan saya sering dapat pertanyaan, ya kata guru-guru saya, termasuk di antara salah satu bidang ilmu, kalau ditanya sesuatu tentang agama, la adri, nggak tahu. Kalau bilang nggak tahu, ya udah nggak tahu, jawab. Tanya sama yang lebih tahu aja kamu. Nggak usah takut dibilang ini ilmunya cetek, nggak apa-apa, lebih baik dibilang begitu daripada nggak tahu, Asal tahu ngomong, asal ngomong nggak tahu, jadi tanggung jawab yang berat gitu. Benar. Kan mendingan kalau nggak tahu ya udah bilang nggak tahu. Sahabat-sahabat Nabi gitu ditanya, nggak tahu, coba kamu tanya sahabat yang itu. Nggak tahu saya, la adri, saya nggak tahu. Tanya lagi sahabat yang satu lagi. Kayak gitu, padahal dia mungkin tahu, cuma dia nggak mau jawab karena khawatir, hati-hati dia. Kayak gitu. Artinya segala sesuatu harus diserahin sama ahlinya. Sama Gitu. Tapi Tat, kan katanya nih Tat ya, kunci sukses itu cuma 2 tuh Tat. Satu, memang dia tekun belajar jadi ahli, tapi lama. Atau yang kedua, jalur orang dalam Tat. Pertanyaan gue gini nih Tat, gue pengen tahu kalau ngebawa ini ke ranah agama ya, kayak jalur orang dalam ini itu pernah ada gak sih kejadian di zamannya Rasulullah gitu? Soalnya ya nggak dipungkirin ya Tat ya, kalau kita mau dapat kerjaan di suatu perusahaan yang sekarang pengangguran jutaan banget gitu kan, terus buat masuk kan susah banget ya. Ya gue punya orang dalam lebih gampang gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau di zaman Rasulullah tuh pernah ada sih kayak gitu? Jadi orang dalamnya Rasul masa nggak dapat privilege sih gitu? Nah, Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat sesuatu itu berdasarkan keahliannya. Beliau juga pernah mengangkat anak angkatnya, namanya Usama bin Zaid, jadi panglima perang. Waktu itu diangkat, tapi tiba-tiba beliau wafat, digantikan zaman Sayyidina Abu Bakar. Terus bilang dia masih muda kan segala macam, tapi dia dipilih sama Nabi. Karena dia emang Usama bin Zaid ini emang jiwanya, strateginya segala macam udah belajar dari Nabi, begitu diangkat. Di sisi lain dulu tuh pekerjaan yang paling punya pride tuh di zaman sahabat Nabi itu seorang muazin. Kalau di sekarang kan orang tukang azan kan diremehin orang, merebut lu mau jadi apa ya masa depan lo. Kalau di zaman Nabi itu salah satu pride, salah satu tugas yang sangat membanggakan gitu. Nah salah satunya itu dia waktu itu ditawarin Sayyidina Abu Bakar, saya mau dong jadi muazin. Nabi nggak kasih, padahal sahabatnya dan mertuanya beliau. Sayyidina Umar nawarin nggak mau, Sayyidina Utsman nggak mau, Sayyidina Ali nggak mau. Akhirnya dipilih sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Bukan siapa-siapanya Nabi, cuma bekas budak hamba saya yang asal usul keluarganya nggak jelas. Yang mohon maaf orang yang kelihatan dalam pandangan manusia itu nggak menarik. Kulitnya hitam legam, hidungnya pesek, rambutnya kayak kismis. Pokoknya udah nggak enak dilihat. Tapi begitu cara Nabi ketika tahu. Kenapa Bilal dipilih oleh Nabi? Karena sahabat Bilal radhiyallahu anhu ini adalah orang yang benar-benar tahu tentang panggilan sholat. Dia kalau lagi azan tuh pakai hati. Jadi sehingga orang tuh tersentuh gitu. Kan kalau zaman sekarang merinding kali gitu. Iya benar. Udah gitu nggak cuma suaranya lantang, tapi dia punya yang satu kayak semacam pengen gitu ketika memanggil dan niat hatinya supaya orang-orang datang sholat, memperoleh kemenangan kayak gitu. Nah jadi intinya segala sesuatu harus diserahkan sama ahlinya. Dan kalau misalnya kita punya nggak masalah kita mau mengajak orang dalam atau orang, tapi sesuai dengan ahlinya, dia ahli nggak? Jangan main yang penting udah lo daripada main Mobile Legends aja di rumah, udah lo kerja aja deh gitu. Jangan orang begitu. Yang penting ahlinya harus mau ahli, di orang dalam harus, kayak mau di luar gitu ya. Tapi ahlinya. Memang nggak apa-apa kalau kita mau pilih orang terdekat, asal ya karena kan kadang-kadang kita tahu kredibilitas dia dicocok nih, dia orangnya amanah segala macam. Tapi selain itu harus tahu dia memang ahli di bidang itu. Gitu. Ya jangan asal nyomot aja dari mana, asal deket ya comot aja gitu. Iya, jangan, nggak bisa kayak begitu. Akhirnya nanti akhirnya banyak kerusakan yang terjadi karena menyerahkan kepada yang bukan ahlinya. Itu aja. Sekarang gini ya, Tat, ya. Iya, kerusakan kehidupan pokoknya diserahkan kepada bukan ahlinya udah pasti rusak aja udah. Terus kita harus berbuat apa nih Tat? Sekarang nih dengan kondisi pejabat-pejabat kita yang bukan ahlinya ada di posisi itu, kita ngapain nih Tat? Ya, yang pertama ada orang-orang terdekat dan dengan dia itu harus diingatkan gitu, dinasihati. Segala sesuatunya itu setiap masalah ujian musibah dan kadang-kadang
manusia tuh berpikirnya dengan akalnya aja tuh, ya kan. Walaupun kita punya menteri keuangan sehebat apapun, kalau dia berpikirnya sama akalnya aja, tapi kan nggak punya hubungan yang kuat sama Allah, sia-sia aja. Dia bakal diuji terus, nggak selesai-selesai kan. Coba berapa orang ahli keuangan, ahli ekonomi yang udah datang ke Indonesia, apakah utang Indonesia berkurang? Malah makin bertambah. Iya benar. Padahal Nggak bisa ahli-ahli selesai. itu ya. Dulu tahu gak di zaman Sayyidina Umar itu pernah datang harta sekitar 3 miliar dinar. Mau berapa tuh kalau konversi? Kalau dikonversikan 6.000 triliun. Itu tanpa ada seorang ahli ekonomi, tanpa ada seorang yang apa, karena mereka apa? Fokusnya kepada akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan sampai ada mahkotanya tuh rajanya Persia tuh, si Raja Kisra itu jadi mainan anak kecil, ditendang-tendang. Padahal harganya. Itu harganya mahal banget. Itu mahkota raja kan nggak mungkin dibikinnya di Pramuka kan? Nggak mungkin bikin jembatan 5 sana gelodok, nggak mungkin. Pasti bikin dari emas, mahal, ada permatanya. Itu sama anak-anak kecil di Madinah dijadiin tendangan, jadi kayak bola gitu, tendang-tendang. Jadi kayak nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Bagi mereka dunia tuh nggak ada harganya. Begitulah kan sunatullahnya orang yang mengejar dunia tuh seperti bayangan aja. Jadi kalau orang yang mengejar akhir itu seperti orang yang mengejar burung, ya. Kalau dia tangkap burung lalu ada bayangannya pasti dapat juga kan. Nah, tapi orang yang mengejar dunia itu seperti ngejar bayangan aja, burung yang nggak dapat, bayangannya nggak dapat lagi. Bisa gak kita nangkep bayangan burung? Bisa gak? Sulit tuh. Sulit. Dia kan pasti akan terus jalan begitu dia terbang. Tapi kalau kita tangkap burungnya, bayangannya kita bisa injek juga kan. Gitu. Jadi dua-duanya dapat. Kalau dikejar akhiratnya, dunianya juga dapat. Tuh Tat, masuk ke situ Tat, menjaga hubungan kita kepada Allah. Kalau aneh sih pengen kayak curhat aja nih Tat, konsul Tat pribadi buat menjaga hubungan kita ke Allah. Aneh lebih ke ini Tat, ke sholat Tat. Kan kalau ngerasa pribadi ya, kayaknya sholat sendiri itu kayak lebih intimate gitu Tat. Nah, sholat sendirian intimate, kayak misalnya bisa kita terjemahin tuh makna-makna dalam sholatnya gitu kan. Kayak lebih wah ini enak banget ya. Tapi kalau misalnya kita jamaah gitu ke masjid, itu kayak ke distraksi aja gitu Tat. Waduh, kita masih baca sholat ini misalnya Al-Fatihah gitu, kita masih ngartiin Al-Fatihahnya, masih kayak deket banget Allah sama kita, tapi udah ruku kayak gitu-gitu tuh Tat. Tuh kadang-kadang suka kebayang-bayang gitu ya. Pikirannya dimikir. Boleh nggak Tat kalau misalnya kita sholat sendiri tapi nggak jamaah, tapi kita intimate gitu Tat, itu hukumnya kayak gimana itu Tat? Kalau misalkan sholat fardu itu memang paling baiknya itu dilakukan secara berjamaah. Itu kayak semacam kita beli mangga misalnya satu keranjang gitu kan, satu keranjang banyak itu kalau misalkan pasti ada beberapa mangga yang busuk tuh, tapi karena itu banyak ya kan, istilahnya paketan ya, diangkat aja akurnya, dibeli aja kan, jadi bermanfaat. Begitu juga di dalam sholat berjamaah tuh kadang ada orang nggak khusyuk, pasti sholatnya nggak khusyuk, nggak apa, tapi gara-gara ada satu orang yang khusyuk, semua sholatnya itu jadi diterima sama Allah. Walaupun begitu. Alasan kenyamanan Tat? Nggak ada ceritanya begitu, karena kadang-kadang itu bisa jadi dari bisikan setan, karena setan tuh paling senang kalau manusia tuh memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena seperti serigala yang yang domba yang memisahkan diri daripada kawanan dombanya itu kan, nama serigala dikeker, gampang digodain gitu, gampang kenanya gitu, sehingga nanti digoda-goda bahwa sholat sendiri lebih nikmat daripada sholat berjamaah, padahal nggak gitu. Nabi Muhammad SAW sampai memerintahkan semua sahabat Nabi itu harus sholat berjamaah. Bahkan dikabarkan tuh dulu nggak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah di zaman Nabi SAW dan para sahabat kecuali orang munafik. Dan itu pun hanya sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau orang tuh baiknya itu sholatnya berjamaah. Walaupun misalnya kita di sini nih kita cari ada musola atau apa, kita lagi sendirian, tungguin orang, ajak berjamaah. Kalau dia ambil wudhu, misalnya ada orang 3 orang ngambil wudhu, jangan sholat sendiri, Mas, ayo berjamaah biar berdua. Karena kata Nabi SAW, 2 orang sholat yang berjamaah di sisi Allah lebih baik daripada orang sholat sendiri-sendiri. Ya kan, 4 orang yang sholat berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada 8 orang tapi dia sholatnya sendiri-sendiri. Jadi yang paling penting tuh yang berjamaahnya itu. Nah, Ustadz bisa tahu semua keilmuan ini Tat. Yang awalnya Ustadz pelajarin itu apa Tat? Tentang apa, muamalah, apa fikih atau tauhid?
macam-macam. Kalau misalkan kan dulu saya itu kan pernah ikut program pesantren kilat kan. Itu kalau di program pesantren kilat tuh kalau pagi kita belajarnya Al-Qur'an. Kalau misalnya kita dari dasar kita belajarnya Iqra dulu. Nah, habis itu nanti pas yang jam habis zuhur sama sore terus sama subuh, itu kitab-kitab kayak semacam kitab fikih, kitab tauhid, terus ada kitab banyak lah, manajemen kolbu kayak gitu-gitulah. Nah, itu tentang ilmu tentang menata hati kayak, atau orang yang umumnya bilang ilmu tasawuf kayak gitu-gitulah. Nah, itu baru belajar dibarengin dengan belajar itu. Tapi belajarnya harus secara bertahap-tahap. Dari fikihnya misalnya dari fikih yang dasar, terus nanti naik lagi ke tingkatan, kalau udah khatam naik yang ke tingkatan lagi, naik lagi tingkatan, mesti secara bertahap-tahap, nggak bisa lompat-lompat kalau belajar agama itu. Nggak bisa langsung gitu, mau baca bismillah mau bisa terbang gitu. Iya, nggak bisa kan begitu. Ada tuh. Benar. Nah, Tat, ceritain dong Tat, waktu Ustadz menemukan Islam kan Ustadz, mohon maaf nih, mualaf ya Tat ya. Nah, ceritain dong Tat, supaya kita nih anak-anak muda yang pengen kembali ke Islam, pengen belajar lagi tentang Islam, itu punya motivasi lebih gitu Tat. Itu waktu Ustadz nemuin, wah nih Islam kayaknya yang terbaik nih gitu. Itu apa Tat triggernya Tat? Ya, karena dalam Islam itu setiap amal ibadahnya menjanjikan daripada kedamaian, ketenangan hati. Ya, makanya seperti contoh simpelnya, kita kalau habis sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada nggak kita pernah nyesel gue sholat gitu? Nggak pernah nggak? Coba seumur hidup. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ada nggak kira-kira orang begitu? Habis sholat Assalamualaikum. Wah, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kan? Pasti setiap orang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal biasanya contohnya istighfar 3 kali, atau minimal pas orang saking senengnya alhamdulillah, lega artinya gitu kan. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada rasa lega. Itulah setiap perintah Allah itu dalam agama Islam itu membawa kedamaian, dan kedamaian itu kan hal yang sangat diinginkan dari fitrahnya setiap manusia tuh. Dia kan pengen kedamaian. Nggak ada kan orang cuma meme aja tuh paling tuh yang I want problem lo aja sama nenek lo situ. Ya kan, hidup gue mau penuh dengan masalah, ya silakan aja. Tapi setiap orang pada intinya cinta akan hidup dalam kedamaian gitu. Triggernya apa kok dari yang tadi Nasrani ya, terus tiba-tiba bisa mu'alaf buat kita yang orang Muslim dari lahir kan nggak pernah ada pengalaman itu kan. Maksudnya apa yang ngebuat kalau gue ada temen malah kebalikan dari Muslim terus convert. Nah, trigger dia itu adalah dia tuh dapat guru ngaji, dapat orang tua yang kasar sama dia. Jadi kok nyuruh sholat, nyuruh ngaji kok pakai tindakan yang kasar gitu. Dan kekasaran itu, kekejaman itu terus menerus gitu. Dan dia punya perspektif soal Islam seperti itu. Nah, kalau Ustadz gimana tuh stepnya seperti apa jadi kayak bisa turn off ke Islam dari Nasrani mungkin ke Islam gitu? Ya karena kesalahan yang orang-orang seperti itu satu aja sebenarnya, dia ngelihat Islam dari sosok, dari orang, bukan dari kitab sucinya. Pelajarin kalau mau melajarin satu agama ya pelajarin kitab sucinya. Lihat bagaimana ajaran dalam kitab suci itu. Begitu kalau kita melajarin semua dilihat dari sosoknya, niscaya nggak ada orang yang mau beragama, pasti ada aja aibnya. Agama Islam ada juga tokoh agama yang punya aib. Kristen pasti ada, Nasrani pasti ada, Hindu pasti ada, Buddha pasti ada aja. Cuma kalau kita mempelajari daripada Al-Quran, itu kan akhlak di dalam Al-Quran, ya pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita nggak ngeliat contoh orang. Kalau ngeliat orang begini ya berarti dia belum bisa menjalankan agama dengan baik gitu. Artinya belum dewasa aja dia gitu. Kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz waktu dulu? Iya, kalau saya pribadi saya melihat Islam agama yang mengajarkan logis aja gitu, logika. Saya dari kecil tuh udah paling senang bacaan saya kayak komik detektif Conan, nonton Sherlock Holmes, sesuatu yang membuat saya mikir gitu. Senang saya tuh membuat saya mikir gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu kan banyak ayat tentang afala taqilun, afala tatazakkarun, mengapa engkau tidak berpikir. Jadi mengajak berpikir gitu. Ya kan, di dalam Al-Quran itu. Nah, salah satunya kayak misalkan contoh konsep Tuhan yang tunggal di dalam Islam. Itu gue tersadarnya dari film Clash of Titans. Kalau tahu tuh Clash of Titans, cerita tentang trilogi dewa Yunani. Ada Zeus, Poseidon sama Hades, ya kan? Dia bertiga. Gue sampai di titik satu,
gue ngeliat satu adegan ketika gue ingat banget di bioskop gue dulu. Poseidon itu laut ya kalau nggak salah. Iya, Angkatan dewa laut. ya? Iya. Jadi ketika bertiga ini lagi Zeus punya satu keinginan, terus Hades punya keinginan yang berbeda. Poseidon nengahin gitu kan. Akhirnya dia berdua berantem tengkar. Jadi yang bikin gue logis, oh ini yang terjadi apabila ada Tuhan lebih dari satu. Agak repot nih. Gitu kan. Karena keinginan yang satu nggak diikutin keinginan lain, repot. Iya. Begitu ya kan. Jangankan itu ya kan. Misalnya presiden pengen begini, ketua partai pengen begini, repot gak? Repot. Repot Iya, selekan yang ada ya kan. Iya, Logikanya begitu. Harus Tuhan harus satu, harus superior lah gitu maksudnya. Ya emang harus begitu supaya ya Tuhan ini yang superior ini yang maha bijaksana membuat satu keputusan, udah tinggal jalanin begitu. Ya kan. Kalau misalkan ikut yang banyak yang ini jatuhnya kayak gitu, jadi ngajar gue logika. Oh berarti Islam benar juga ya, ngajarin bahwa Tuhannya satu gitu. Jadi ya begitulah keadaannya kalau Tuhan lebih dari satu gitu yang gue lihat dari film Clash of Titans gitu. Tapi ini Tat, mau nanya, lompat lagi nih Tat, lompat lagi tentang Nabi Muhammad Tat. Iya. Nah, sorry Tat, kalau misalnya kayak zikir 33 itu ada di hadis atau di Quran sih Tat? Iya, itu ada di hadis. Itu Nabi SAW ngajarin, dan salah satu hikmahnya tahu gak? Ini bentuk jari kita ini. Jadi caranya 33 tuh karena kan Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Dan itu kenapa 33 nih jumlah titik daripada jari kita ini 33 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Iya. Itu cara zikirnya begitu. Ini pakai tangan aja zikirnya. 33 dan itu salah satu hikmahnya. Atau kayak angka-angka kayak sholat witir harus 3, terus sholat fardu dalam sholat witir boleh berapa aja tapi paling afdalnya kan 3 gitu. Terus jumlah rakaat sholat dalam sehari 17 gitu. Pokoknya intinya yang ganjil-ganjil. Memang karena Allah Subhanahu sangat menyukai sesuatu yang ganjil gitu. Angka yang ganjil ini gitu. Masya Allah. Makanya tadinya sebenarnya mau pertanyaannya gini Tat, itu datangnya berarti dari Allah langsung ya. Berarti kan yang setahu aneh Tat, Nabi Muhammad itu nggak bisa baca dan nulis ya. Berarti secara matematika dia bisa dong berhitung Tat. Maksudnya kalau nggak bisa baca sama nulis, tapi kan Nabi SAW adalah manusia yang pintar gitu. Jadi kayak punya satu kelebihan yang diajarin oleh malaikat Jibril. Gitu. Kadang ada pernah satu riwayat gini. Beliau kan bukan ahli pertanian nih ceritanya. Jadi ada salah satu sahabat sedang menanam pohon gitu kan, sedang diapain ya gitu pohonnya. Terus sama Nabi dikasih tahu, jangan kamu giniin pohonnya nih, harus diginiin. Terus kata sahabat nih, ya Rasulullah saya udah biasa saya giniin pohonnya. Biasanya kalau kayak gini saya gini. Nggak tahu Nabi lewat beberapa hari lagi pohon itu rusak. Terus bilang, katakan saya udah bilang nggak kayak gitu. Padahal beliau nggak tahu ilmu pertanian. Kayak contoh hal yang simple. Beliau bilang beliau nggak pernah belajar tentang ilmu kimia, tentang ilmu biologi, tentang ilmu apa. Kalau ada lalat masuk di minuman kita, itu kan racun. Lalat kan membawa kotoran, ya kan? Itu kan dia demenin tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, lalat loh, gitu kan? Nah kata Nabi, kalau dia jatuh di makanan kamu, jangan dibuang minumannya, dicelupin lagi. Sayap justru sebelahnya. Iya, karena sayap yang sebelahnya itu adalah penawar racunnya gitu, penawar kotorannya itu. Kan udah dibuktiin, lihat googling aja atau YouTube aja risetnya gitu. Padahal Nabi Muhammad jujur nggak pernah sekolah di IPB. Iya benar. Iya. Tapi dia paham. Nggak pernah. Tapi lihat kepintaran beliau, itu yang dinamakan wahyu. Jadi beliau mendapatkan suatu ilmu yang bersumber dari langit melalui malaikat Jibril. Gitu. Kan tadi dapat wahyu ya Nabi Muhammad. Itu kalau nggak salah wahyu pertama Iqra di Gua Hiro ya. Iqra bacalah. 5 ayat pertama. Ayat pertama. Nah itu kenapa pas sampai di Al-Quran itu jadi ayat kesekian Tat? Anda lupa ayat keberapa gitu ya. Yang pertama justru Al-Fatihah sebagai ayat pembuka ya, sampai surat keberapa sampai terakhirnya An-Nas gitu. Nah itu kenapa, ceritanya kenapa tuh Tat? Kok bisa Iqra yang sebenarnya diturunin pertama justru jadi ayat surat yang keberapa? Itu yang nyusun siapa gitu ya? Iya. Jadi kan kalau memang Al-Quran itu terdiri dari ada ayat-ayat Makkiyah.
Oke. Makkiyah itu artinya turun di Mekah. Iya. Periode 13 tahun Nabi di Mekah setelah menerima wahyu. Dan ada ayat yang turun dengan nama periode Madaniyah. Oke, Itu di Madinah 10 tahun. Jadi periode Nabi dari umur diangkat jadi Nabi kan umur 40 tahun. Beliau meninggal di umur 63 tahun. Jadi 23 tahun itu dalam masa beliau itu menjalani tugas kenabian atau tugas kerasulan itu, ya ada ayat yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Itu turunnya tuh secara acak, nggak secara langsung begitu. Satu-satunya surat yang diturunkan, surat panjang yang diturunkan secara langsung itu hanya surat Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Itu ayat atau surat yang menghibur para sahabat Nabi ketika sedang diboikot 2 tahun di lembah Abi Thalib. Jadi orang-orang kafir Quraisy diboikot, nggak boleh ada makanan masuk disuplai ke orang-orang Islam. Pokoknya jahat lah pokoknya lah, disiksa orang Islam begitu. Kalau kita nggak boleh ganggu orang Islam, ya udah kita boikot aja makanan biar tersiksa. Lama-lama kan dia nggak tahan, diminta makanan, kita suruh balik lagi ke agama, kita suruh nyembah lagi kayak dulu, nyembah patung gitu. Nah, orang Islam bertahan. Nah, untuk menghibur orang-orang yang sedang diuji itu, diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, satu surat langsung ngasih tahu bahwa dulu ada orang yang mulia, dia nggak berbuat dosa, nggak berbuat apa, tapi lihat difitnah, ya kan, dikucilin sama saudaranya, diceburin ke sumur, akhirnya ditangkap sama orang musafir, dijual sebagai budak, sebagai hamba saya, lalu dibeli sama sama orang kerajaan, habis itu difitnah lagi, menzinai istri rajanya, akhirnya masuk penjara, kayak begitu untuk ngasih tahu. Tapi dilihat cerita itu akhirnya endingnya kan Nabi Yusuf kehidupannya diangkat jadi menteri kerajaan kan, jadi penguasa di situ akhirnya. Nah itu untuk menghibur sahabat Nabi, sabar artinya. Semua siapapun dia hidup di dunia ini pasti diuji gitu. Jadi tinggal tunggu sabar untuk menjalani daripada periode ujian kehidupan dia. Nah Al-Quran secara berangsur-angsur itu akhirnya di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau nggak salah tuh baru jadinya itu di zaman Sayyidina Utsman tuh pas pembukuan satu Al-Quran. Jadi melalui musyawarah para sahabat Nabi yang tahu urutan dan nama-nama surat tuh semuanya tuh sahabat-sahabat Nabi. Itu seperti yang menulis wahyu itu namanya Zaid bin Sabit namanya. Sama sahabat Zaid bin Sabit, ada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada pokoknya banyak lah, Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah satunya. Jadi itu mereka itu menangkap daripada semua orang-orang yang tahu dengan keadaan itu dan asbabun nuzulnya gitu kan, tahu kan ketika ayat itu turun itu tentang apa. Nah itu dikumpulin akhirnya sampai jadi satu mushaf Al-Quran gitu. Jadi dia tahu persis ya kejadian-kejadian yang waktu tahu, Nabi. Sahabat Nabi tahu. Nah itu kan dirundingin, di musyawarah, dibicarakan karena rata-rata yang menjaga itu sahabat-sahabat yang hafiz Quran, yang penghafal Quran rata-rata gitu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau lagi ujian tuh tadi kan didengerin sama surat-surat dari Nabi, surat Yusuf ya Tat ya. Cuman kan kita sebagai manusia kadang-kadang misalnya nih kita kalau lagi dalam kesulitan nih Tat, oke nih besok kita sholat, kita kencang nih sholatnya nih, tapi lama-lama bias tuh Tat, hilang tuh, nggak senikmat waktu awal-awal ya gitu. Terus timbullah mulai kecemasan. Nah itu kan sering terjadi tuh Tat, namanya manusia tuh kadang-kadang kalau lagi hijrah, lagi kencang-kencangnya nih kita sholat, tahajud kita lakuin 2-4 rakaat kita jabanin gitu. Tapi lama-lama kok ini kayak minum imbus Tat. Iya, kencang di awal doang terus lama-lama kendor gitu. Itu gimana tuh Tat, cara biar konsisten, stabil imannya gitu? Memang itu adalah suatu hal yang normal, kata Nabi SAW, al-imanu yazid wal yanqus. Jadi artinya iman tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu hal yang normal gitu. Nah, tapi ada masa-masa yang manusia dinamakan masa-masa futur, kalau lagi lemah gitu, kadang semangat mengamalkan agamanya itu. Nah, tapi diatur sama Nabi, sama sahabat Sayyidina Ali, dikasih tahu jangan sampai meninggalkan hal-hal yang fardu. Itu udah hal yang sekalinya semangat kita kan, misalnya kita semangatnya sholat tahajud, sedekah banyak. Tapi ketika kita iman kita lagi lemah, jangan sampai hal-hal yang fardu kita tinggalkan. Sholat 5 waktu ditinggalkan itu jangan sampai. Itu batasannya adalah ya menghadapi perkara yang iman kita yang naik turun itu jangan sampai meninggalkan hal-hal yang fardu gitu. Itu batasannya. Tapi kalau misalnya gini Tat, ada teman misalnya dia emang rajin lah, kayak ibadahnya rajin gitu.
Terus dia bilang gini, kayaknya gue masuk surga deh. Itu boleh gak sih sebenarnya? dia punya keyakinan kayaknya gue masuk surga deh gitu. Dia yakin aja Itu gitu sama atas diri dasar sendiri. apa Boleh ya? nggak tuh Dat? Boleh nggak misalnya Berdasarkan apa itu dia ngomong begitu? Misalnya gitu Tate. Oh, kalau temen gue ada yang kayak gini. Konsisten kayak begini nih gue konsisten. Kalau sholat, temen gue ada masuk kayak gini, surga. besok kita ketemu di neraka ya gitu. Ya kalau itu sih pesimis ya Tete. Itu sih omongan doa ya Tat. Tapi kan kalau ini yakin gitu Tat, optimis. Kayaknya kalau gue gini terus nih sholatnya nih, ya mudah-mudahan sih gue mati kayaknya masuk surga nih gitu Tat. Pede banget ya. Boleh nggak tuh Tat tuh kalau gitu? Boleh aja kalau dia berprasangka baik. Cuma kayak tadi tuh iman yang sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja, beliau ada dibilang kata Nabi, kalau seandainya ada nabi setelah saya, kalau seandainya kan Nabi Muhammad penutup para nabi kan. Iya. Itu pasti Umar orangnya. Berarti udah kelasan hampir menyamai level seorang nabi gitu. Keimanannya Sayyidina Umar. Tapi katanya beliau kalau nanti di hari kiamat ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan aku masukkan ke dalam surga kecuali satu orang yang masuk neraka. Kata Sayyidina Umar, saya yakin pasti saya yang satu orang itu katanya. Sekelas Sayyidina Umar tuh ngomong begitu, tapi teman ente Dia ngomong kayak gitu. apa lebih sakti teman ente bilang merasa surga lebih sakti dari Sayyidina Umar teman ente. Itu berarti salah tuh ya. Iya, Kalau Sayyidina itu Umar yakin. kalau ngimamin sholat subuh itu baca surat Toha, Oh, panjang. satu surat. Benar, Pak. Kadang-kadang ya itu bayangin aja Benar. tuh surat Toha tuh berapa ayat sholat subuh. Ini kulhumul Ah, dari subuh sampai iya. isya kulhumul. Tapi nggak apa-apa kalau niat dia mungkin ya bersangka baik, gue pasti diampuni sama Allah, gue pasti masuk surga. Soalnya kan gue tahu Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah pasti akan masukin gue dalam surga. Boleh aja dia berprasangka gitu. Cuma kalau dia bilang gara-gara sholat berajin, sahabat-sahabat Nabi yang lain banyak yang rajin. Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Nabi kalau sholat 2 rakaat tuh ngabisin 1 Quran. Iya, nah. Sholat malam tuh 1 Quran hatam 30 juz. Tapi kalau diceritain kubur takut karena takut disiksa kubur, karena katanya kubur itu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Kalau di rumah pertama aja gagal, istilah benteng Takeshi nggak bisa lagi masuk ke yang berikutnya. Itu Sayyidina Utsman 2 rakaat 1 Quran. Teman ente udah begitu gak? Gitu aja. Yang udah begitu aja Sayyidina Utsman masih takut tuh sama akhirat, sama kubur. Teman ente pede boleh kita akuin. PD-nya sih Teman boleh. PD-nya boleh. PD-nya Boleh aja kalau dia berprasangka baik sama Allah boleh nggak Cuman salah. jangan di-declare ya Tat ya. Iya. Jangan di-declare buat sendiri aja gitu ya Tat. Bener. Harusnya dia ngomong kayak gue yakin gue masuk surga nih sama semua orang gitu dong harusnya. Harusnya gitu. Kalau dia sendirian sih iya berat. Nggak boleh tuh. Iya, Declare jangan, yang penting yakin iya, optimis, nggak apa-apa. seakan-akan istilahnya dia baru buka live stream tapi mau ngalahin iShowSpeed. Janggal sih dia. Jangan. Masa Baru nanya seminggu buka live stream tapi udah bilang kayaknya iShowSpeed bakal kalah nih sama gua nih. PD-nya Gitu. sih boleh. PD-nya boleh aja, optimis boleh, nggak salah. Iya, benar Heeh. PD-nya boleh. Cuman jangan di-declare juga, benar. benar. Tapi kalau misalnya ada yang sholat nih Tat, sholat 5 waktu tapi bacanya gitu-gitu aja gimana tuh Tat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Orang baca surat akan rukun qauli kan cuma Al-Fatihah aja. Kalau misalnya kita udah kan Al-Fatihah dong waladhdallin amin. Misal kita Bismillahirrahmanirrahim langsung ruku aja, kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim dong boleh aja. Nggak baca Bismillah gitu. juga boleh, iya. Karena kan baca surat setelah Al-Fatihah itu kan cuma sunnah hukumnya. Gitu. Yang rukun qauli itu yang Al-Fatihah itu. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah aja nggak apa-apa nih. Nggak sholat? apa-apa kalau baca Al-Fatihah aja. Dari rakaat pertama. Cuma kan sayang, maksudnya kan cuma sayang kalau kita tahu ayat-ayat itu kan, karena membaca Al-Quran itu 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Benar. Gitu. Iya. Dan lu ada surat favorit nggak? Lu surat favoritnya kulhu ya? Kulhu sih. Sulit Tat. Itu aja lagi. Terus juga kalau sholat nih Tat ya, kalau sholat misalnya 4 rakaat gitu ya, yang pertama yang kedua khusyuk nih, tiba-tiba ketiga mikir tadi kunci mobil gue taruh mana ya tuh, gitu tuh Tat. Benar tuh Tat. Sampai akhirnya ini gue di rakaat keberapa ya gitu. Ya itu gimana tuh ya Tat ya? Nah itu memang diceritakan oleh Nabi SAW. Itu ada ulahnya setan yang suka membisikkan kita kalau lagi sholat tuh. Setan suka bisikin utskur kaza watskur kaza, ingatlah ini ingatlah itu, kata setan tuh. Jadi makanya kita suka diingetin Iya, pas sholat inget banyak bahkan hal. ada salah satu penama podcaster gitu, dia bilang makanya aneh kalau misalkan mau
open mic gitu, dia komika kan, atau dia mau bikin konten pas lagi sholat tuh ada aja idenya kan. Bener. Rajin sholat karena mencari materi ya Tat. Iya. Materi Bener stand up. Ada aja dia bilang, aduh ya Allah. Tapi gimana itu Tat? Nggak boleh ya Tat ya? Iya kan, kata Nabi SAW ada orang yang sholatnya 1/10 pahalanya, 2/10, 3/10 gitu, kayak begitulah. Artinya dari sholatnya itu ada nilainya juga di sisi Allah gitu, sholatnya dia. Kalau semakin dia banyak lalainya dalam sholat, ya dia cuma menggugurkan kewajiban aja, pahalanya cuma dapat sedikit aja dia. Tapi tetap ya kewajibannya udah gugur gitu. Kadang kan gini Tat, kalau aneh tuh patokan checkpointnya sampai iya karena budu wa iya karena stain tuh Tat. Iya. Itu kan aneh denger kayak gitu Tat. Yang penting patokannya sampai ini dulu nih, mau rakaat 1 2 3 4. Yang penting khusyuk dulu nih sampai iya karena budu ya kan. Tapi setelah itu kadang-kadang emang suka liwat tuh Tat. Iya. Ngeblank. Wah, mikir Pokoknya apa, kalau mikir apa misalkan gitu. kita ragu nih, misalkan ini rokat yang keberapa, pokoknya ambil yang paling kecil. Misalkan ternyata ini rokat 3 atau keempat ya, ternyata kita udah rokat keempat nih, ambil rokat 3, nanti pas terakhir itu ada namanya sujud sahwi. Nah, Sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum sih? nanti ketika dia mau sebelum salam, kita sujud sahwi dulu kan 2 kali kan, nah habis itu baru salam. Oh, oke. Wah, selama ini saya setelah salam lagi, Tat. Setelah salam. Iya, salah ya. Yang paling bagusnya memang yang paling benarnya itu ya sebelum salam. Kecuali kalau udah udah lewat, udah keluar dan lupa gitu. Tadi salah ya ternyata ya gitu. Nah, itu baru Itu nggak boleh apa-apa kayak tuh ya, begitu. Iya, biasanya tambah lagi 1 rakaat biasanya. Kalau misalkan ternyata makmumnya, misalnya kita sholat berjamaah diingetin, Nah, itu gimana? kita baru sholat 3 rakaat loh gitu. Oh iya ya. Serius? Oh ya udah, tambah lagi, sholat lagi 1 rakaat gitu. Nanti balik lagi nih Tat ke ke kehidupan Tat, balik lagi nih. Nah, kan kadang kita kalau misalnya lagi masa-masa sulit gitu Tat, terus mengenang kehidupan zaman dulu, zaman bandel nih kayaknya enak banget nih Tat ya. Kayak nggak ada ujiannya gitu. Mungkin ada ujiannya, itu kenikmatan tadi, tapi pada saat kita zaman dulu bangor gitu Tat, kayak kita noke misalnya nugem apa, kayaknya enak aja hidup ada aja. Tapi kalau misalnya masih sulit, kayaknya enakan hidup dulu ya, zaman dulu ya, bandel dikit tapi kayaknya rezeki lancar aja. Tapi sekarang nih kita udah beribadah kan justru malah makin dihantem. Kita ngarepinnya kayaknya besok, kita yakin besok dapat nih, malah besok nggak dapet Tat, malah dihantem lagi Tat, masalah lagi gitu. Nah itu gimana tuh Tat, pandangan Islam tuh Tat kayak gitu Tat? Ya karena mungkin bisa aja pertama waktu kita merasa itu senang-senang, kita hidup nggak punya tanggungan. Benar. Belum menikah, belum punya keluarga. Ya kan enak-enak aja gitu kan, segala macam mau senang-senang segala macam. Coba udah punya anak istri, kita masih mau senang-senang gitu, jatuhnya nggak ada otak. Iya kan, jatuhnya nggak ada otak. Kita hidup janji sama orang tua istri kita bakal tanggung jawab apa segala macam, kitanya masih mau begajulan gitu segala macam, ya jatuhnya nggak ada otak gitu kan. Nah kalau misalkan ngerasa bahwa setiap orang beriman tuh diuji, itu biasanya di awal-awal doang. Sama, jadi kayak tingkatannya tuh kayak semacam kita mau berhubungan laki-laki sama perempuan nih, berhubungan badan. Apa sih bedanya nikah sama nggak nikah? Berhubungan badan bentuknya sama, gerakannya sama misalkan, sama orang tuh sama, yang membedakan apaan? Kan di akadnya. Kalau dalam agama lo akatin dulu baru halal. Yang tadinya kalau nggak lo akatin lo bakal jadi haram, jadi dosa. Ketika lo udah halal, ketika lo udah akatin jadinya pahala. Ya kan, kita berhubungan badan sama istri aja jadinya pahala kan. Nah yang membedakan apa dalam prosesnya itu, memang kalau istilahnya dosa itu enak di awal, nggak enak di akhir. Rata-rata ibadah itu paling enak, nggak enak beratnya di awal. Kita mau beribadah, nikah tuh ibadah. Nggak enaknya di awal gak? Kita harus datang, bawain martabak tiap malam minggu, segala macam usaha, ngeyakinin mertua, ya kan. Udah gitu udah siap, udah nentuin tanggal nikah, duitnya belum ada, kan ujian macam. Tapi setelah menikah mudah gak? Baru enak kan? Baru enak-enaknya setelah menikah gitu kan, ya kan. Maksudnya menikah dalam artian ya udah akhirnya dapat juga gitu loh. Nah kalau yang berzina ya nggak usah ngapain pakai repot-repot itu, datengin orang tua segala macam, janjian aja di hotel. Ya kan, selesai, sama aja kan, gerakannya sama, berhubungannya sama, apa bedanya? Nah itu dia, pada prinsipnya dosa paling enak di awal, udah ujung-ujungnya nggak enak. Nah kalau ibadah berat di awal, enak
kelanggengan kemudahannya di belakangnya gitu. Begitu Itu udah pasti tuh. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah ya Tat. Iya. Misalnya itu kan sering banget tuh ketika kita pertama mendekatkan diri kepada Allah tuh, wah ujiannya tuh kacau tuh. Maksudnya ya mungkin apa ya, kayak Allah mau ngetes keimanan kita kali ya Tat ya. Tapi kadang-kadang banyak juga orang yang nggak kuat Tat, balik lagi lah, bandel lagi. Banyak juga yang Allah uji dengan kayak begitu. Artinya ya dia nggak lolos ujian, tapi yang dia harus pahami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian sebenarnya, melainkan tahu bahwa orang itu sanggup ngelewatinnya gitu loh. Jadi kayak semacam nggak mungkin kan dinas pendidikan ngasih ujian 3 SMA kepada anak 1 SMP. Mungkin nggak? Ini kamu kerjain itu. Karena kenapa? Karena bukan levelnya dia gitu. Di setiap orang diberikan ujian musibah itu, Allah Subhanahu wa taala tahu pasti orang ini bisa melewatinya gitu. Iya, jadi patokannya ayat itu aja ya. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali tahu bahwa hamba itu pasti tahu bisa ngelewatinnya gitu. Masya Allah. Sat, gimana nih Cat? Kita ngajak teman-teman kita yang masih ada di lorong hitam tuh Tat. Misalnya ayo deh kita ada kenikmatan lo ketika lo mendekatkan diri kepada Allah, minimal lo nggak ninggalin sholat deh gitu. Kan itu paling dasar banget yang mesti kita punya ya Tat. Itu gimana tuh? Kan kadang-kadang gini Tat, ketika kita bilang ayolah udah nggak usah minum dulu, kita sholat dulu, mau lo nokip malamnya deh, paginya subuhan deh gitu, masih puyeng-puyeng dikit ya nggak apa-apa, yang penting jangan tinggalin sholat. Itu boleh nggak sih tuh, maksudnya kita ngingetin teman-teman gitu, malamnya lu nggak apa-apa nokip tapi subuhan jangan lupa gitu. Jangan sampai kita bilang malam nggak apa-apa lo nokip. Kalau dia sampai nokip kita kena dosa jariahnya. Gitu kita ya? Cukup ngingetin iniannya aja, ngingetin sholatnya aja. Lu jaga sholat lo, yang penting sholat gitu. Jangan kita bilang udah nggak apa-apa lo nokip. Kalau kita bilang begitu menormalisasikan sesuatu yang haram, kita dapat dosa jariahnya. Tapi kita bilang intinya sholat, dalam keadaan apapun kamu harus tetap sholat, jaga sholat gitu. Jangan kita normalisasikan bahwa itu adalah hal yang benar gitu. Secara nggak usah ngomong secara syariat agama, minuman beralkohol buat kesehatan apa baik gitu. Ya kan, ngomong simple itunya aja deh. Berapa banyak orang kena sakit ginjal, kena sakit lambung gara-gara minuman beralkohol, ya kan, kena diabetes, semuanya karena minuman alkohol gitu kan. Itu sesuatu yang nggak baik buat tubuh manusia. Jadi kita mengingatkan dia cukup dalam hal yang kayak gitu aja. Mungkin dikasih ayat, kasih larangan agama belum mempan gitu, ya udah yang penting ingetin aja harus sholat. Jadi kita mau mabok mau nggak mabok juga kan tetap kefarduan sholat itu kan harus tetap di jalanan. Seperti misalnya ada kayak yang tadi cerita teman kamu mabok tapi dia pegawai kantoran gitu di PLN, apa gara-gara mabok terus dia nggak kerja? Iya itu. Ya nggak ada hubungannya, tetap harus kerja. Kenapa? Karena itu sebuah apaan? Sebuah kewajiban, ya kan, untuk dia bisa mendapatkan apaan? Bisa mendapatkan apa yang setelah dia jalankan itu kan, dia dapat gaji di pekerjaannya itu kan. Ya kalau dia misal nggak menjalankan apa yang dikerja, kira-kira kerjanya mabok doang, nggak mau kerja begitu, ya kan? Dapat apa gaji? Ya enggak? SP3 iya kan? Iya, yang jelas. Nggak mungkin nih dapat gaji kan, orang kerjanya mabok belum nggak mau kerja, begitu juga. Ya sholat tuh kan kayak istilah bahasa simpelnya itu kan sebuah kewajiban ya, kayak orang kerja aja gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, menarik banget ya, gila, kayak ngaji eksklusif nih. Gitu. Iya lagi gue one on one. Nah, Tat, gue sebulan belakangan ini yang gue lagi takutin satu hal, Tat. Gue takut banget mati. Sebelumnya gue nggak takut. Maksudnya ya manusia akan mati pada waktunya anyway gitu. Tapi sebulan ini gue takut banget mati karena gue ngelihat salah satu cuplikan di TikTok. Jadi ternyata ketika mati, gue pikir kalau ketika mati ya udah lu dikubur udah selesai gitu kan, roh lu udah ke alam barkah gitu ya. Ternyata enggak ya, rasanya mati itu seperti lu lagi mimpi, terus lu ngeliat diri lu lagi dikubur, orang-orang pada nangis, terus tiba-tiba lu dibangunin lagi, dan lu dibangunin lagi itu ada di dalam kubur gitu. Itu tuh seketika saya takutnya kayak
bayangin gue lagi tidur nih ya. Mm. Gue lagi mungkin berbuat lagi nggak bener gitu. Mm-mm. Terus gue tidur, tiba-tiba gue lagi mimpi gue mati, tapi pas gue bangun gue di kuburan gitu loh. Wah itu gue takut banget gitu. Pertanyaan gue, dari ketakutan gue itu, jadi setiap tidur gue tuh selalu takut gue bahkan bangun gak ya gitu. Nah caranya gimana nih biar gue, ketakutan itu apa wajar, apa gimana caranya biar gue tidur dan gue dimatikan dengan kondisi gue tuh masih beriman gitu loh. Yang harus pasti kita pahami ini semua bahwa ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, semua tuh garis atau cerita kehidupan kita tuh semua ditulis. Jodoh kita, rezeki kita, hidup kita kapan, menit detiknya nggak bakal terlewat, dan juga kematian kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia nih, walaupun istilahnya pestol udah ada di atas, misalkan hari ini siang ini sore jam 4:30, tapi saya meninggalnya di minggu depan, ada orang nodongin saya pestol nih, walaupun dia nembak, kalau takdirnya minggu depan itu tetap berjalan. Artinya segala sesuatu itu akan berjalan mengikuti takdir, bukan ngikutin prasangka. Kalau kita takut kematian sama aja kayak kita takut nanti kita bakal ubanan, bakal tua. Kenapa kita harus takutkan sesuatu ya, hal yang pasti datang sama kehidupan kita. Kematian itu kan orang mau suka nggak suka, mau nggak mau kan. Kalau seandainya orang nggak bisa mati ya, ada orang sakti di dunia ini belum ada sih. Di koran belum ada tuh baca majalah Tempo gitu, koran lampu merah gitu, orang koran lampu merah aja ya kan, selingkuh loncat dari atas hotel mati meninggal gitu kan. Nggak ada orang yang sakti tuh yang sampai sekarang usia 1000-2000 tahun belum bilang saya belum meninggal, nggak ada. Jadi artinya tinggal bagaimana kita mempersiapkan ketika menjelang kematian gitu. Apa yang harus dipersiapkan menjelang kematian itu yang paling penting gitu loh, bahwa dalam kematian itu yang paling penting ya kan, seluruh iman dan amal soleh kita kan Nabi Muhammad SAW ceritain seperti orang yang dalam perjalanan ke akhirat itu, kematian itu seperti orang yang mempunyai tiga saudara selama hidup di dunia. Ada lalu akan menemani mengantarkan dia ke dalam kubur ya kan, lalu setelah dikubur yang 2 pergi meninggalkan dia, yang 1 menemani dia. Yang pertama itu apa? Harta benda. Harta benda dia selama hidup di dunia kan nemenin dia terus tuh kan. Ketika dia dimasukkan dalam kubur udah jadi rebutan, anak-anak semua warisnya kan, istrinya semua keluarganya. Yang kedua adalah keluarga setia nemenin dia sama hidup di dunia ya kan, segala macam. Pas dia masuk kubur, sayang-sayangnya kita sama istri, coba suruh istri kita, kamu saya kasih duit 1 miliar, temenin saya seminggu nanti dikubur kalau saya mati, mau nggak? Mau nggak? Kagak mau. Ya udah. Kedua itu nggak. Yang ketiganya adalah iman dan amal soleh kita. Dialah akan setia nemanin kita waktu di dunia kita sama-sama, di dalam kubur sama-sama, sampai nanti kita ada satu fase namanya di Yaumul Mizan, di salah satu hari timbangan amal kebaikan dan keburukan. Kalau timbangan amal baik kita lebih berat ya kan, di surat Al-Qari'ah kan dikasih tahu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang amalan buruknya lebih banyak daripada amalan kebaikannya, maka dia dapat kehidupan yang buruk yang sangat menyengsarakan. Jadi itu yang paling penting itu. Makanya banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun misalkan di depan rumah kita nih sering ada lewat motor, tiba-tiba ada paku atau apa, kita singkirkan. Jangan-jangan gara-gara semenjak kita nyingkirkan paku di jalan itu, yang tadinya harus ada orang jadi celaka gitu, gara-gara itu kita bisa dimasukkan ke dalam surga gitu. Jadi ada seorang ulama tuh besar namanya Imam Abu Hanifah. Salah satu amalannya dia yang terkenal, dia biasa sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi artinya tiap malam dia nggak pernah tidur, nggak pernah batal wudhu, selalu beribadah, selalu mempelajari ilmu agama sampai itu waktu subuh itu selama 40 tahun istiqomah. Suatu ketika dia udah meninggal dunia, ada muridnya namanya Abu Yusuf. Itu dimimpikan, bagaimana keadaanmu wahai guru, Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke dalam surga. Sebab apaan? Saya pernah suatu ketika saya sedang dalam perjalanan mau ke masjid sholat subuh, tiba-tiba saya melihat ada seekor anak kucing yang kedinginan. Lalu kan kalau imam-imam itu kan suka pakai jubah itu. Lalu saya buka jubah saya tutupi kucing kedinginan tersebut supaya dihangat tubuhnya. Katanya ketika saya berjumpa dengan Allah, Allah bilang, gara-gara itulah
perilaku itulah saya dimasukkan ke dalam surga katanya. Bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tapi yang Allah lihat yang gara-gara dia rasa pedulinya sama kucing gitu. Makanya kebaikan apapun kecil jangan pernah kita remehkan. Jadi tapi jangan juga udah ngerawat kucingnya nggak usah sholat, jangan begitu Kayak juga. Kasus yang ngasih makan minum anjing ya tadi. Iya sama gitu. Cuman kerjanya Nah itu jadi kan ceritanya artinya kan setelah dia memberikan minum anjing itu dengan sepatunya dia itu kan yang terbuat kayak dari kulit itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia tobat, hidayah. Akhirnya dia tobat, nah meninggal masuk surga, bukan tiba-tiba langsung masuk surga, bukan. Setelah itu dikasih taufik, iya, hidayah sama Allah, senang karena perbuatan dia itu dikasih hidayah, akhirnya dia masuk surga gitu. Kita kan manusia melihat apa yang kasat mata ya, melihat pemimpin yang tertinggi harus rapih, ketemu siapa harus rapi, harus on time gitu. Nah ini yang maha segala maha gitu ya, nggak kelihatan gitu. Gimana cara menghadirkan biar kita tuh tetap bisa sadar bahwa Allah tuh yang maha loh. Lu harus mendahulukan siapapun, lagi kerja, orderan lagi banyak. Kan bisa ini yang ngasih kan beliau nih ya. Ya udah stop dulu, orang dia ajak ketemu nih gitu. Itu gimana tuh cara ngadirin itu gimana tuh? Ya yang pertama harus kita hadirin itu, makanya tuh ada sholat sunnah qobliyah tuh begitu, salah satu tujuannya untuk menghadirkan hati. Kalau kita sebelum sholat fardu itu ada sholat sunnah qobliyah kita kerjakan tuh bisa menghadirkan hati kita, gitu, dan bahwa kita pahami bahwa ya ketika kita melaksanakan perintah ini yang memerintahkan adalah Maharaja ini, ya kan, yang akan membawakan kebahagiaan dan di mana tidak ada yang berkuasa selain Dia, gitu. Jadi hati kita udah meyakini bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala, kan bahkan di dalam sebuah riwayat hadis, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah gitu. Ya kan? Kalau misalkan kamu nggak bisa sampai merasa kamu lihat Allah, tapi yakinilah dalam hatimu bahwa Allah melihat kamu, gitu aja. Simpelnya begitu. Yakini bahwa Allah melihat kita. Ini saya lagi dilihat sama Allah, gitu. Oke. Salah satu tadi sholat qobliyah sebelum sholat. Kita kerja di kantor, ya kan, di ruangan. Kerjaannya main zumba mulu tuh, zumba tuh yang kodok kayak tembak-tembak yang warnanya sama. Ada ya, CCTV. Kalau nggak soliter ya. Dikasih tahu sama bos. Ini CCTV saya pantau terus kamu apa kita mau main zumba mulu. Ya kan? Masih main zumba, iya benar. Pasti kan kita takut diliatin. Nah begitu juga kita yakin bahwa kita selalu diliatin sama Allah, gitu aja. Main zumba ya, soliter ya benar-benar. Tat, gue ada pertanyaan dari Gitu Friends, kita punya penonton ya. Ini ada pertanyaan dari Gitu Friends nih. Tapi pertanyaannya agak-agak aneh nih ya, Tat. Pertanyaan pertama nih ya, Tat, ini lagi happening banget nih isu soal istri yang udah dapet suami udah cakep banget gitu kan, dapat anak-anak dan bahagia, terus tiba-tiba selingkuh gitu ya, selingkuh ke tukang pukul nih, apa hukumnya nih, Tat? Oh, kalau misalkan itu satu lagi itu ada istijrot. Biasanya kan ketika orang itu diuji, dia jadi orang terkenal, duitnya banyak, begitu kan, itu ujian yang berat buat dia. Makanya nggak setiap orang tuh sebenarnya layak jadi seorang influencer. Nah itu nanti dilihat daripada keistiqomahan dia tuh. Itu dia pasti akan diuji. Berapa banyak kan influencer yang tahu-tahu masuk penjara karena nggak bisa menjaga lisannya, omongannya, masuk penjara karena nipu sana sini, ya kan? Ya itu dia, karena sebenarnya ya mungkin dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku jadi orang terkenal, padahal Allah tahu kalau dia jadi orang terkenal nanti lu jadi orang yang nggak tahu diri, gitu istilahnya. Sebenarnya yang dia harus persiapkan adalah bagaimana sifat-sifat atau keburukan-keburukan yang ada dalam hidupnya dia dihilangin dulu, dan tahu batasan-batasan, dan dia belajar ilmu agama bagaimana cara untuk menahan hal itu, gitu. Tapi hukumnya gimana sih, Tat, kalau misalnya orang selingkuh tuh? Ya orang selingkuh ya dosa kalau dia berzina, kecuali kalau misalkan kalau laki-laki kan boleh diperbolehkan dalam syariat, misalkan dia orang yang LDR jauh gitu, ya dia boleh menikah lagi kalau laki-laki gitu. Itu dapat dosa bohong nggak tuh, Tat? Karena dia bohong. Iya, intinya segala sesuatu kalau rumah tangga, kalau makanya dalam Islam ini kalau kita mau menikah lagi mendingan terus terang aja. Jangan dalam urusan rumah tangga, dalam kehidupan kita itu dimulai dengan kebohongan. Kalau udah dengan satu kebohongan, multiple kebohongan jadi kebiasaan. Kebohongan tuh seperti tabiat. Dari bohong dari hal kecil lama-lama jadi tabiat, lama-lama jadi sering gitu. Gentle aja kalau jadi laki, kalau mau kawin lagi ya ngomong sama bininya, jangan ngumpet-ngumpet di belakang ya. Walaupun boleh nggak ngomong juga ya boleh aja, silakan. Cuma maksudnya jangan diliputi dengan kebohongan gitu. Jangan suka bohong. Jangan dibiasain lah sifat bohong, karena orang setiap
dia berkata bohong, malaikat tuh nggak mau dekat sama mulut dia. Makanya orang yang menjaga diri dari perbuatan bohong, insya Allah hidupnya tuh baik. Jadi omongan dan lisannya tuh dibimbing dengan kebaikan. Terus ada lagi nih Tat, pertanyaan dari Gitu Friends Tat. Apa hukumnya mengebantu orang tua pakai uang pinjol Tat? Membantu orang tua. Kan dia ada niatan baik, maksudnya Robin Hood kali ini Tat nih, maksudnya dia menang judol, tapi dia pengen bantu orang tuanya mungkin lagi kesulitan atau gimana gitu. Ya, Allah Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci. Artinya ya kalau kita kasih tahu atau bantu dengan sesuatu yang buruk itu nanti akan jadi tabiat, apalagi kalau jadi makanan. Itu kan kenapa dalam Islam nggak boleh kita makan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena itu akan menjadi tabiat buruk buat si manusia itu gitu. Bisa menjadikan sebuah sifat buruk dalam kehidupan dia gitu. Orang-orang yang koruptor begitu dikasih makan anak istrinya, semuanya itu akan berpengaruh tabiat buruk kepada anak istrinya, kepada keluarganya. Itulah kenapa dalam Islam dilarang untuk mencari perkara rezeki dari perkara yang haram, karena begitu. Nanti bakal rumah tangganya nggak akan adem, berantem terus, ada aja masalahnya kayak gitu. Karena itu hartanya, rezekinya itu nggak diberkahin karena ulah dia, karena pilihan dia gitu. Jadi nggak boleh tuh. Nah, walaupun misalnya kesulitan banget nih orang tuanya, cuman dia ada satu-satunya pemasukan dia ya karena menang judul ini gitu. Kan kondisi misalnya kondisinya dia lagi benar-benar kelasnya bawah banget gitu. Terus dia gambling lah, judul atau menang, terus kebetulan orang tuanya sulit, dia bantu tuh Tat. Itu ya dari gitu. Orang tuanya kalau dia nggak tahu ya nggak ada masalah, nggak ada hukum dosa gitu loh. Taman kalau dari dianya iya, tetap. cuma masa kita mau memberikan orang tua kita gitu. Kalau misalkan orang itu diibaratkan seperti racun, kita nasi goreng kita taruh racun cyanida gitu di dalamnya, kita kasih orang tua kita, gimana kira-kira? Iya benar. Iya kan? Iya, nanti karena akan berpengaruh, pasti berefek pasti. Kalau uang haram itu pasti akan berefek kepada orang yang penerimanya itu gitu. Kalau minjem duit, Tat, misalnya gue minjem duit nih ke teman gue tuh dapat duitnya tuh hasil dari ani-ani gitu. Kan gue minjem duit nih. Enggak, ya kalau kan? Dalam hal itu enggak ada urusan apa-apa karena enggak ada ya. Aman ya. Kadang pernah berhutang sama orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi itu ya penghasilnya rata-rata dari riba. Enggak ada masalah kalau untuk muamalah utang gitu, itu enggak ada masalah. Aman tuh. Aman aja. Set, kalau misalnya ngutangnya pakai pay later 0%, kan gak ada bunga tuh Tat. Tetap aja ada dendanya kan kalau telat kan. Itu yang dendanya itu ya, dendanya itu yang bikin jadi riba itu. Dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh riba ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Islam ingin mengajarkan orang, membantu orang harus dengan ketulusan. Kayak gitu, walaupun ya emang susah sekarang. Di usaha juga nggak boleh Tat. Di apa? Di usaha. Kalau usaha boleh aja, misalkan Mas mau beli HP saya. Ini kalau misalkan beli HP saya harganya, ini beli cash 15 juta Mas, nggak bisa saya cicil deh tiap bulan. Oke, cicil tiap bulan 1 juta tapi 20 bulan ya, jadinya berapa tuh? 20 juta kan. Nah itu kalau dalam hal itu nggak riba. Oke. Karena mau pilih gitu ya, kesepakatannya mau secara akad, secara utang apa secara tunai gitu. Dengan catatan kalau Mas nggak bisa bayar tiba-tiba telat, jangan didendain gitu. Karena dendanya itu yang kalau solusinya biasanya kalau sistem syariah, kalau misalnya ternyata nggak bisa jual lagi apa segala macam, itu dijual harga bendanya berapa, terus senilai sama uang yang sudah digunakan berapa, terus dikembalikan kepada yang si peminjam. Dan kalau misalkan Mas ternyata sisa 2 bulan lagi, ya kan, ternyata diambil, itu kan bisa merugikan. Nah itu dijual, sisanya berapa uang yang si penjual dapatkan, dan nanti sisanya dikasih kepada orang yang berutang itu gitu. Adil kalau dalam Islam tuh enak ya benar. Cuman jangan jadi nggak bertanggung jawab, karena di syariah itu ada potensi buat nggak bertanggung jawab tuh, udah nggak didenda atau dia nggak dikasih murah, dibaikin malah melunjak, itu kan kadang-kadang jadi WA-nya diblok lah. WA-nya diblok, nah itu kadang-kadang jadi celah tuh. Gitu. Masya Allah, seneng banget gua hari ini, Cok, bisa ngaji langsung sama Ustadz dan kejawab semua pertanyaan gua. Makasih banyak nih, Ustadz ya. Sama-sama, Masya Allah. Ustadz, makasih banyak udah mau hadir ke podcast gitu-gitu aja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman yang mendengar gitu. Amin. Ya. Buat teman-teman dapat hidayah kan ya. Iya, yang mau hijrah buat kembali lagi ke Islam gitu. Oke, thank you banget nih Ustadz nih ya.
Ustadz terima kasih banyak. Buat gitu friends juga Ya. terima kasih banyak. Semoga tayangan hari ini yang masya Allah nih, tayangan ini biasanya kita ngobrolnya ngalor ngidul, ini sangat berisi sekali, bergizi sekali. Bergizi sekali nih luar ya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.